Halo teman-teman semuanya. Banyak yang bertanya bagaimana cara kita mempublikasikan artikel pada jurnal internasional bereputasi, yaitu terindeks Scopus. Nah, pada hari ini kita akan mencoba untuk menjelaskan dengan sangat sederhana, sangat mudah, bagaimana cara kita mencari jurnal yang sesuai dengan artikel kita. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu jurnal Scopus yang sesuai dengan topik artikel kita. Kalau seandainya tidak sesuai, nanti otomatis artikel kita itu akan di-reject sama pihak editor. Jadi akan sia-sia. Jadi yang paling penting adalah kita harus matching terlebih dahulu jurnal apa yang match, yang sesuai dengan topik artikel kita. Jadi untuk artikel Scopus, untuk jurnal yang terindeks di Scopus, bagaimana cara kita submit artikel kita? Ini yang paling mudah adalah kita ke website skimago.jr.com. Di sini kita bisa klik masukkan keyword atau topik dari jurnal kita. Misalnya topik jurnal kita itu tentang games, kita bisa search di sini, akan keluar list daripada jurnal-jurnal game. Jadi jurnal-jurnal Scopus sudah ada dalam database ini. Mungkin bisa kita kasih contoh, mungkin artikel Anda itu berhubungan dengan misalnya leadership ya, leadership. Kemudian kita search, akan keluar banyak jurnal yang berhubungan dengan leadership. Ada sekitar 43 jurnal. Jadi nanti nama dari jurnal ini kita copy paste, kemudian kita masukkan ke kita search di Google. Jadi submitnya tidak bisa di sini. Jadi kita tidak bisa mengirim artikel kita langsung di sini, tidak. Ini hanya sekedar website indeks saja. Jadi bagi penulis pemula yang belum berpengalaman untuk publikasi pada jurnal Scopus, sangat disarankan untuk tidak mengambil yang paling atas di sini. Ini yang paling atas di sini itu adalah yang mempunyai rating atau ranking tertinggi dan tentu saja sangat ketat dan sangat strict penerimaannya ya. Ini kebanyakan yang di atas ini adalah Q1, 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 kemudian Q2, Q3 sampai terendah Q4. Nah, kebanyakan jurnal-jurnal Scopus ini yang Q1 dan Q2 itulah jurnal-jurnal yang juga terindeks di Web of Science atau Thomson Reuters. Itu adalah indeks lebih tinggi lagi dari indeks Scopus ya. Jadi jurnal-jurnal terbaik Q1, Q2 dari Scopus itu kebanyakan terindeks di sana yang memiliki impact factor. Jadi ini di sini kita juga saya ingin menginformasikan bahwa ada beberapa publisher yang bereputasi juga yang di dalamnya itu sangat terpercaya. Jadi kalau ingin terhindar dari jurnal predator atau abal-abal, usahakan untuk mencari jurnal yang dipublish pada publisher penerbit yang bereputasi. Salah satunya ada Elsevier. Kemudian ada juga Emerald. Ini contoh publisher terbaik ya. Kemudian ada Wiley Blackwell, ada Routledge, ada Sage Publication, Taylor and Francis. Kemudian ada Emerald, ini ada. Inilah publisher-publisher yang sangat bagus untuk kita publish jurnal kita. Nah, coba kita ambil satu contoh Leadership Quarterly ya. Ini tentu saja ini jurnal Q1. Jurnal Q1, pasti ini jurnal Q1. Dan juga pastinya ini adalah jurnal juga terindeks di Web of Science yang memiliki impact factor. Nah, ini dia Leadership Quarterly. Kita bisa mempelajari tentang apa saja di sini, tentang psikologi, applied psychology. Kemudian cara melihat key-nya di bawah. Di sini ya, inilah key 1. Jadi artikel ini adalah termasuk artikel yang sangat tinggi. Nah, bagaimana cara kita submit ke sini ke jurnal ini? Submit ini tidak bisa di sini. Jadi kita harus copy ini Leadership Quarterly, kemudian kita ke Google. Kita copy paste di Google.
Kemudian kita akan masuk ke jurnalnya. Nah, ini jurnalnya. Nah, ini nama jurnalnya. Nah, tentu saja ini ada Web of Science ya. Ini SSCI, Social Science Citation Index. Indeks yang lebih tinggi lagi dari Scopus. Impact faktornya 5.631. Kita masuk ke sini ya. Jadi cara submitnya seperti biasa, kita register. Yang belum punya akun atau yang sudah punya akun tinggal langsung di login. Nah, submit paper di sini. Tinggal buka ini. Kemudian jangan lupa untuk baca ini, author guideline, ya, guide for author. Apa saja yang diminta, bagaimana cara kita menulisnya, formatnya apa menggunakan referensi model APA style, apa bahasa Indonesia ya, APA style, ataupun Harvard ataupun Chicago style. Kemudian di sini kita bisa melihat ya, ada ini tentu submit di sini gratis, tidak berbayar ya. Semua artikel yang submit di jurnal-jurnal di bawah publisher berkelas, bereputasi seperti Elsevier, Emerald, Taylor & Francis, Springer, Sage, Wiley, dia tidak berbayar. Ada opsi yang berbayar seperti ini, open access. Nah, ini kita berbayar di sini, yang ini tidak berbayar. Artinya di sini, ini semua orang ini bisa mengakses ini. Karena kita berbayar, dan kita bayar. Sedangkan ini tidak bisa diakses oleh orang. Mereka harus bayar. Nah, apa kelebihan kita publish di open access ini? Kelebihannya tentu saja akan mudah di-download oleh orang, akan mudah disitasi, dikutip oleh orang. Berbeda dengan ini. Ini tidak bisa diakses gratis. Ini juga tidak bisa diakses gratis, harus berbayar kecuali melalui library-library yang menyediakan layanan ke Elsevier ini ya. Kita lihat ini artikel ini kutipannya berapa. Kita bisa ke Google Scholar ya untuk melihat kutipan artikel seseorang. Bisa ke sini, kita copy paste judulnya, kita search. Nah, artikel 2019 baru, tapi rujukannya sudah dirujuk 112 kali. Jadi ini kelebihan daripada kita mensubmit ke yang open access. Tapi kerugian kita ya kita harus berbayar. Tapi kalau punya dana yang besar, grant, itu bisa mengambil opsi open access berbayar. Tapi itu tidak ada paksaan, karena jurnal-jurnal berkualitas bisa memilih berbayar atau tidak. Nah, tinggal submit di sini, di submit your paper. Jangan lupa untuk follow guideline-nya. Itu sangat penting karena ketika guideline kita salah, itu juga otomatis akan di reject. Ya, tidak akan dikirim ke reviewer. Nah, ini adalah cara kita submitnya. Seperti biasa, tinggal kita ikuti saja. Kita yang belum ada account, tinggal kita register di sini. Kemudian kita masukkan data-data kita, kemudian terakhir kita upload semua dokumen-dokumen yang sudah kita siapkan. Baik di situ ada ada main dokumen, kemudian ada table, ada figures, ada title page, ada cover letter, dan dokumen-dokumen lainnya ataupun appendix ya, lampiran, dataset jika kita punya, dan lain sebagainya. Jadi silakan mencoba. Kemudian bagi yang belum berpengalaman jangan coba di sini. Coba yang lebih ke bawah lagi. Ini leadership agak umum ya. Ada leadership di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang engineering. Jadi tinggal dipilih yang sesuai dengan topik atau keyword artikel Anda. Oke. Mungkin bisa dicoba yang lain. Nah, caranya tinggal lihat di sini, ini clinical. Mungkin ini library leadership dan manajemen. Tinggal kita klik, kemudian kita bisa lihat, kita track key-nya berapa.
Ini key-nya ya key 2. Jadi key 2 termasuk lumayan juga. Key 1 dan key 2 termasuk artikel Scopus yang bagus. Caranya seperti biasa, kita copy paste ini. Nah, ini dia. Bagaimana cara kita mengetahui artikel itu berbayar atau tidak? Nah, kalau yang publisher-publisher yang berkelas seperti Elsevier, Taylor & Francis yang tadi, Springer, mereka tentu saja tidak berbayar. Ada yang berbayar tapi optional ya. Kemudian, untuk jurnal seperti ini, kita bisa mempelajari apakah berbayar atau tidak di websitenya, di informationnya. Nah, ini mereka publish sendiri. Ini juga terindeks Scopus. Q2 ya. Tinggal dicari informasinya, mungkin di about, apakah ada informasi tentang bayaran atau tidak. Kalau tidak ada informasi tentang bayaran, berarti submit ke sini berarti gratis. Artikelnya ini juga open access, bisa diakses oleh siapapun. Ini artinya tidak ada syarat untuk membayar ya. Kita cari tahu ini adalah apa yang harus kita ikuti. Ini ada abstraknya. Dia menggunakan bukan APA style tapi Chicago style dalam menulis referensinya. Nah, kita harus familiar dengan jurnal. Kita harus baca guideline-nya. Ini artikelnya. Ya, ini word-nya, berapa word. Kalau kekurangan atau kelebihan akan di reject otomatis. Nah, ini kayaknya free, tidak berbayar. Artikelnya juga seperti ini, model-model artikel model jurnal di Indonesia menggunakan sistem OJS biasa. Ini sistem OJS biasa seperti jurnal-jurnal terakreditasi nasional di Indonesia. Jadi pasti Anda sudah sangat familiar dengan ini gratis ya, bisa langsung di-download. Nah, kalau kita menemukan jurnal-jurnal yang seperti ini, yang OJS open access, itu harus berhati-hati. Karena mereka adalah publisher sendiri ya, seperti jurnal-jurnal di Indonesia, bukan di bawah publisher-publisher yang bereputasi tadi. Nah, kalau misalnya ada fee, mereka men-charge fee, itu harus kita cek and recheck lagi, cari tahu apakah itu termasuk jurnal abal-abal atau predator, karena banyak sekali sekarang jurnal Scopus juga termasuk jurnal kategori predator ya. Maka kampus-kampus besar di dunia, seperti misalnya di US, Australia, UK, Europe, atau di Asia Timur misalnya seperti, atau di Singapura, Hong Kong, kemudian di Taiwan, mereka tidak lagi menggunakan database Scopus, indeks Scopus, tapi sudah yang lebih high lagi, sudah menggunakan Social Science Citation Index atau Social Science Citation Index, menggunakan Web of Science atau Thomson Reuters. Oke, silakan mencoba untuk mencari tahu jurnal apa sih yang cocok untuk artikel Anda. Silakan komen atau bertanya bagi yang ingin berkonsultasi free. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.